yang terkenal di zaman sekarang. Coba nih. Kalian pikirkan, saat-saat karantina ini, waktu kalian itu kurang lebih 70% dipakai untuk aktivitas virtual, mau di depan monitor laptop, komputer, atau HP. Nah, kalian sering-sering melihat itu, kalian pasti sering menyimak-nyimak banyak sekali quotes-quotes yang berkeliaran di timeline, dan juga video-video motivasi yang menanamkan mindset bahwa kita harus melakukan semua demi produktivitas untuk masa depan yang lebih baik. Nah, tapi ada pun sebaliknya yang beredar-beredar kata-kata juga seperti santai aja, gak usah dipikirin. Masa depan ada yang udah ngatur, santai aja. Nah, ini di sini ada dua sisi yang berlawanan yang membuat kita nih sebagai remaja yang menuju dewasa jadi bingung. Jadi, kita sebagai remaja itu mikir gimana nih? What should I do? Nah, di sini marilah kita berbincang-bincang di Aquatic Curious yang bertema Dealing with Quarter Life Crisis. Lalu bersama dengan narasumber yang hebat, semoga kegelisahan-kegelisahan kalian itu dan juga saya juga dapat terobati. Nah, beliau adalah Ibu Retno Aryani. Ibu Retno Aryani merupakan seorang psikolog yang lahir di Jepara 6 April 1969. Beliau memulai jenjang pendidikan S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan melanjutkan studi magisternya di Universitas Gajah Mada, jurusan psikologi klinis. Beliau tergabung di Himpunan Psikolog Jawa Tengah dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Beliau juga pernah mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung dan Fakultas Universitas Malahayati. Saat ini, beliau aktif mengajar di Akademi Keperawatan Pancabakti Bandar Lampung di Prodi Psikologi Islam UIN Lampung. Beliau juga memiliki jam terbang tinggi sebagai narasumber di berbagai seminar yang diadakan di institusi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan juga media cetak. Keren sekali, bukan? Bu, berarti Ibu sekarang di Lampung ya, Bu? Iya, posisi di Lampung. Oh, Lampung mananya, Bu? Di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung. Pusat kotanya ya. Oh, pusat kotanya. Baik. Sudah berapa lama Bu di UIN Lampung? Di UIN Lampung mungkin sekitar baru tergabung sekitar 6 tahun ini ya. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Kalau sebelumnya lama di Muhammadiyah Lampung ya, sekitar mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi ketika mengajar psikolog di UIN Lampung maupun di yang Akademi Keperawatan Pancabakti Bandar Lampung itu bagaimana tuh kalau online? Susah nggak, Bu? Sekarang ini kan sebenarnya kita sudah dimudahkan dengan ini ya, era teknologi ya. Ujian malah sebenarnya lebih mudah dengan menggunakan fasilitas Google Form. Jadi begitu soal keluar, kemudian kita membuat lembar jawaban dengan menggunakan A, B, C, D, E. Mahasiswa selesai, langsung keluar nilai ya. Jadi kita tidak usah capek-capek untuk ini dengan menilai secara manual ya. Itu dimudahkan sekali menurut saya. Wah, enak banget. Tapi dari Ibu benar-benar nggak ada kendala dan mahasiswanya juga nggak ada kendala gitu. Saya lihat kalau mahasiswa sekarang ini canggih-canggih ya kalau dengan teknologi. Malah yang saya lihat ini, yang kasihan adalah dosen-dosen yang sudah sepuh ya. Jadi generasi di atas saya yang berumur sekitar 65, saya lihat banyak yang gaptek ya. Saya sendiri pun tadi ini agak deg-degan ini. Karena saya belum pernah menggunakan Google Meet ya. Biasanya kita pakai Zoom kalau seminar-seminar di Kementerian Kesehatan itu. Saya baru ingat, oh iya ya Google Meet ini ya agak berbeda sedikit ya modelnya. Iya, tidak apa, Bu. Jadi sepertinya teman-temannya udah sangat excited dan saya juga sendiri sangat excited mendengar materi Ibu. Nah, tidak perlu basa-basi lagi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Anik. Ya. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kepada ini ya mahasiswa IPB, selamat ya. Di era COVID seperti ini, kita sama-sama mungkin merasa tidak nyaman. Yang tadinya kita bisa bertemu bebas, ngobrol, nongkrong ke kafe, sekarang banyak dibatasi dengan hal-hal yang harus kita jaga, mau tidak mau. Jadi kemana-mana pakai masker, kemana-mana disuruh cuci tangan, kemana-mana diminta menjaga jarak. Kalau mungkin mahasiswa tidak begitu terasa ya, karena semua bisa dilakukan di rumah. Tetapi bagi saya kebetulan adalah praktisi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, itu sangat terasa sekali. Ketika biasanya berhadapan dengan pasien yang biasanya itu bisa ketemu, tertawa, menangis, sekarang kita benar-benar harus menjaga jarak, sehingga kadang-kadang mungkin verbal yang dilihat itu kadang-kadang mungkin tidak begitu tepat. Tetapi di tengah situasi seperti ini, kita harus adaptasi ya. Jadi bagaimanapun hidup itu harus berjalan terus, walaupun mungkin tidak nyaman. Nah ini ya. Benar-benar. Nah ini pada kesempatan kali ini, terima kasih untuk ini mahasiswa semester berapa ya? Kalau saya mahasiswa semester 4. Masih ini ya, 20 belum ada mungkin ya, 18, 19 ya. Iya, 20-an. Ya. Jadi sebenarnya materi ini sangat tepat ya, quarter life crisis ya. Semester 4 terutama nanti yang krisis ini banyak yang mengalami adalah mungkin terutama semester 8 ketika mau selesai dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang yang ada di dalam kepala, seperti apa kehidupan ini. Nah, saya mulai, next. Nah, ini ya. Apa itu quarter life crisis ya? Ini dinyatakan oleh Fisher ya. Quarter life crisis itu adalah satu perasaan khawatir yang hadir di antara kita tentang ketidakpastian kehidupan yang akan datang. Kenapa? Karena ini terkait dengan perkembangannya, tahapan perkembangan seseorang. Jadi tahapan perkembangan itu ada dari bayi, anak, remaja, dewasa, kemudian yang terakhir adalah memasuki dewasa muda, setelah itu kemudian lansia. Nah, pada bahasan kali ini krisisnya itu adalah di kategori remaja dan itu adalah memasuki tahapan remaja akhir. Pada situasi seperti ini, saya rasa kayak Mas Ihsan, Mbak Askia juga sama ya, ada di dalam situasi yang tidak pasti. Bagaimana relasi berhubungan dengan teman-temannya, bagaimana karir saya yang akan datang, apakah ketika kita di pertanian, apakah kita nantinya akan memiliki karir seputar pertanian, bisa juga nanti akan berbeda, bisa juga nanti berdagang, mungkin jangan-jangan nanti menjadi PNS juga di dalam situasi pekerjaan yang berbeda. Dan itu bagaimanapun kita harus siap. Ada yang bertanya, saya pendidikannya seperti ini, tapi saya bekerja seperti ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah situasi yang confuse, yang tidak jelas, yang harus kita hadapi, dan kita harus siap. Apalagi mahasiswa seperti Anda ini, saya rasa adalah memilih harus survive ya, dan memiliki suatu kemampuan yang fleksibel yang cukup tinggi. Mendukung pernyataan tersebut, ya, ini dikatakan oleh Mas Jan Murai, mengatakan bahwa yang dihadapi ketika mengalami quarter life crisis adalah masalah terkait mimpi dan harapan, keinginan dan harapan, keinginan dan kenyataan. Mimpi itu adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan. Apalagi pada saat situasi sekarang ini, genjotan dari orang tua, kamu kira-kira nanti kerja apa? Kira-kira gajimu itu cocok tidak? Apalagi di IPB mungkin merupakan universitas yang diinginkan, yang didambakan, tiba-tiba memasuki dunia kerja, gaji hanya 2 juta misalnya. Padahal tiap bulan disubsidi oleh orang tua 3 juta. Ini kan suatu terjadi kesenjangan di sini. Nah, mending saya jadi mahasiswa saja. Mahasiswa dapat dari orang tua 3 juta, ketika saya kerja kok cuma dibayar 2 juta.
Atau kita berhentikah kerja, atau kita tetap memiliki terobosan-terobosan yang lain. Ya, tantangan kepentingan akademis sesuai tidak? Ini sesuatu yang masalah yang benar-benar membuat kita itu menjadi pontang-panting. Agama dan spiritualisnya. Kita tahu, kita semua mungkin beragama. Kita menjalankan ibadah dengan keyakinan masing-masing. Kita percaya adanya Tuhan. Tetapi ketika kita diuji pada saat seperti sekarang ini, misalnya ketika pada saat ini diminta untuk protokol kesehatannya bermasker, kita harus yakin, wah, kalau kena ya kena aja, apakah seperti itu? Padahal sebenarnya secara epidemis jelas, ya, bahwasanya masker itu adalah untuk proteksi supaya kita droplet itu tidak masuk ke dalam diri kita. Serta kehidupan pekerjaan dan karir. Saya rasa semua orang itu menginginkan karir yang bagus, pekerjaan yang bagus. Tetapi terkadang tidak semua orang itu memiliki mimpi-mimpi yang indah seperti itu. Next. Semakin tua, semakin banyak yang dipikirkan. Ya, masalah quarter life crisis tidak hanya melulu mengenai pekerjaan. Faktor lainnya adalah tekanan finansial. Ini yang paling banyak. Biasanya kita cukup mampu dengan gaji seberapa, misalnya untuk pemula. Gaji 3 juta cukupkah? Itu sebenarnya sangat tergantung kepada kita. 3 juta ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Tergantung, kalau kita hidup secara hati-hati, sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, mungkin cukup. Tetapi kalau kita dengan gaya hidup kita, rasanya sulit. Beli sepatu saja ada yang 3 juta. Nah, sementara gaji kita 3 juta. Saya rasanya sulit ya. Apakah kita akan tetap mengandalkan dari finansial orang tua? Apakah kita memiliki rasa malu? Ataukah kita berusaha untuk mandiri? Nah, ini merupakan hal-hal yang harus kita pikirkan pada saat sekarang ini. Relasi dan mengenai keyakinan. Kamu siapa? Mau apa? Dengan siapa? Dan apakah ia selama ini yang kamu lakukan sudah benar? Apakah kita akan menikah dengan orang yang kita inginkan? Ataukah kita punya harapan, kita mimpi sesuatu yang mungkin kita jalani, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi pada saat ini? Pertanyaan itu apakah bisa dijawab dengan kuliahmu selama ini secara baik? Apakah iya? Kuliah seperti itu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan atau kondisi-kondisi pada saat ini. Apakah itu merupakan senjata untuk melawan permasalahan dari quarter life crisis? Senjata ampuhnya adalah memaksimalkan kuliah dengan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti ini ya. Pada saat seperti ini termasuk adalah masukan-masukan yang memungkinkan kita bisa eksis di dalam kehidupan. Dan banyak terjun langsung pada sektor pengabdian masyarakat, mungkin KKN, PKL, atau mungkin relawan, dan organisasi atau sesuatu hal seperti magang. Next. Nih ya, berhitung dengan jam kuliah dan belajar. Nih, coba kita berhitung. Dalam 1 minggu, berapa jam yang kita habiskan untuk perkuliahan? Berapa jam yang kita habiskan untuk belajar? Apakah itu memang cukup efektif untuk kita? Apakah itu kita rasakan bisa untuk menjawab tantangan-tantangan yang akan kita lalui di masa yang akan datang? Next. Next. Lanjut. Lanjut, bisa. Berhitung. Nah, ini. Kemudian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Ini sebenarnya saya juga termasuk menganjurkan ya kepada mahasiswa saya. Misalnya kalau tahun 2020 awal, kalau tidak salah, atau mungkin 2019 akhir ya, ada terjadi tsunami di Lampung Selatan, Kalianda. Bagaimana rumah itu menjadi porak-poranda. Kemudian tidak terutama yang ini ya, bekerja misalnya nelayan, bagaimana dia tidak mampu, kemudian rumah yang rusak. Nah ini seidealnya mahasiswa datang, paling tidak untuk melihat, mungkin tidak banyak yang diperbuat.
tetapi menumbuhkan rasa empati yang sama. Dengan empati yang tumbuh ini, jiwa kita akan menjadi terasa. Sehingga kita apa? Tidak memiliki keinginan seperti itu. Oh, andai kata orang seperti ini, saya bisa memahami. Kenapa? Empati ini adalah kemampuan yang cukup tinggi untuk mengasah afeksi kita. Sehingga kita memiliki perilaku yang baik, perilaku yang benar, dan mampu untuk memiliki nurani yang tepat. Sehingga apa? Cenderung untuk tidak melukai orang lain. Karena kita tahu, dengan pengabdian seperti itu, kita mengerti, oh ternyata si A ini punya anak gangguan jiwa. Oh, ternyata si B ini bapaknya gangguan jiwa. Alhamdulillah, saya memiliki keluarga yang utuh. Saya memiliki keluarga yang baik. Muncul, sehingga tidak ingin menyakiti keluarganya. Dengan hal-hal yang mungkin tidak terpenuhi. Misalnya dengan berkuliah secara baik, selesai pada waktunya, kemudian tidak melakukan kegiatan yang aneh-aneh, tetapi kita fokus dan mengasah kepada empati kita. Next. Ya, kelihatannya. Kamu mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang katanya. Atau kura-kura, kuliah rapat. Ini yang biasanya aktivis ya, kuliah rapat. Sampai nggak pernah pulang, tidurnya di mana itu? Di kegiatan itu ya. Sehingga tidak punya waktu lagi untuk di rumah. Nah ini terus terang ya, ada bagusnya, ada tidaknya. Tetapi kalau bagi saya yang benar itu, hidup itu adalah seimbang. Ya, bercinta, bermain, kita semua asah diri kita. Bercinta itu bukan berarti pacaran, tidak ya, tetapi kita mengasah afeksi kita. Sehingga kita mampu untuk melatih hati kita dengan baik. Itu. Sehingga ketika kita bekerja, kita mampu untuk bekerja sama. Itu kuncinya. Ketika afeksi kita tertata dengan baik, kita mampu untuk bekerja sama dan mampu untuk menggunakan atau memanfaatkan kognisi secara baik. Merelakan diri untuk berorganisasi. Saya biasanya mengharapkan mahasiswa saya paling tidak di semester-semester awal untuk mencicipi organisasi. Sehingga belajar. Karena apa? Ketika nanti bekerja, di tempat kerja, bagaimanapun itu akan belajar untuk berlatih, menghormati orang tua mungkin yang nyebelin, ada orang yang dominan, ada orang yang kasar, ada orang yang membuli, sehingga kita bisa untuk bersikap yang terbaik seperti apa. Kita tidak didominasi, tetapi kita juga tidak mendominasi. Next. Nih yang bagus ya, terjun lebih dahulu ke dunia kerja dan magang ya. Nah, ini mungkin nanti semester berapa ini ya? Semester 6 mungkin ya, 6 atau berapa itu ya, yang magang ya, itu ya. Nah, di situ nanti kita akan kelihatan. Kok kadang-kadang, apalagi mungkin ini mohon maaf nih, kadang-kadang PNS ini kok kerjanya seenaknya, karena kebetulan saya PNS ini. Kerjanya seenaknya, nyuruh-nyuruh yang lebih muda, itu benar itu. Itu seringkali, mbak sini, mbak, semuanya main perintah. Tetapi sebenarnya saya juga tidak setuju ya. Kita itu harus ketika mengajari orang itu bekerja, kita sendiri pun juga harus mampu untuk memberikan contoh bekerja yang baik. Tidak hanya sekedar untuk menyuruh. Next. Next. Nah, ini ya. Tanda-tanda quarter life crisis ya. Nih. Biasanya memang dimulai sekitar itu ya, 20, 28, 18 itu ya. Masa-masa seperti Anda inilah ya. Bagaimana? Nah, ini ada yang panik juga ini ya menghadapinya. Aduh ini gimana nih? Saya ditekan orang tua harus segera lulus, harus cum laude, harus dapat ini, harus nilai ini. Itu sebenarnya tekanan yang cukup kuat bagi kita. Makanya kenapa di dalam hidup itu kita harus sharing, berbagi dengan orang lain. Punya sahabat. Saya sering kepada mahasiswa saya mengatakan, mau punya sahabat enggak? Orang yang tidak memiliki sahabat, itu biasanya adalah orang yang sulit untuk bekerja sama. Orang yang cenderung untuk hidup dengan dirinya sendiri. Tetapi ketika dia bisa punya sahabat, dia mampu untuk empati kepada orang lain. Mampu sharing. Tidak setiap hal yang kita miliki, tidak setiap hal yang kita punya, itu adalah kebenaran. Kita perlu bersharing dengan orang lain ya, dengan teman kita. Sehingga apa? Langkah kita itu menjadi terarah. Tidak semau-maunya. Tidak kebenaran itu dari versi kita sendiri, tetapi ada indikator, ada standar yang jelas.
Sehingga hidup kita, walaupun mungkin terpuruk, walaupun mungkin sulit, tetapi kita memiliki nilai-nilai kebenaran. Next. Nih ya, ini pada tanda-tanda quarter life crisis ya. Yang pertama, saya kebetulan juga senang ini pada Buya Hamka. Nah, mungkin mahasiswa di sini nggak ada yang kenal ini mungkin ya, karena udah meninggal jauh hari ini, eranya saya ini udah tua ini, udah nggak ada lagi. Mulai mempertanyakan hidup. Ini dikatakan, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Ini kata Buya Hamka. Artinya apa? Hidup itu jangan hanya sekedar hidup, tetapi punya makna. Bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena kita akan menjadi contoh bagi orang lain. Kita suatu ketika kelak akan menjadi orang tua yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi pertanyaan hidup ini perlu dari sekarang. Apa sih yang akan saya lakukan di masa yang akan datang? Bekerja, sudahlah saya kerja dari jam sekian ini, udah yang penting ini. Tidak, harus ada makna di dalam kehidupan, harus ada prestasi yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau hanya sekedar, udahlah Murno bekerja seperti ini, saya nggak setuju. Itu tandanya hidup kita akan menjadi hampa. Next. Nah, ya. Merasa hanya jalan di tempat ini ya. Merasa terjebak di dalam situasi apapun. Merasa hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan. Merasa sepertinya kok saya begini-begini saja. Saya tidak sehebat orang lain. Kenapa saya seperti ini? Saya bodoh. Saya apalagi? Jadi melihat dirinya itu penuh dengan ketidakberuntungan. Padahal andai kata kita mampu untuk mensyukuri hidup yang ada, kita akan bisa melihat bahwasannya kita akan memiliki makna. Coba kita, makanya kalau kita sering mengatakan kalau kalau menoleh itu jangan ke atas ya, nanti kelilipan katanya. Tapi tolehlah ke bawah. Sehingga apa? Masih ada yang di bawah kita. Tetapi kalau mungkin ilmu, masih ada langit di atas langit. Sehingga kita apa? Termotivasi untuk menjadi atau memiliki suatu keinginan yang menjadi lebih baik. Tetapi kalau kekayaan, harta, idealnya kita mampu untuk melihat ke bawah. Sehingga apa? Tumbuh rasa syukur. Kok kenapa saya seperti ini? Ini yang saya lihat mahasiswa banyak itu yang seperti ini. Merasa dirinya tidak bermakna, tidak berharga. Kenapa tidak seperti mana itu Ramadhani, Nia Ramadhani yang hidupnya begitu enak, nah, sering membandingkan. Next, nih kurang motivasi, akhirnya yaitu tidak bersemangat, seperti bekerja atau hanya sekedar melakukan hobi. Itu tandanya kita sudah mengalami namanya quarter life crisis. Nggak ada motivasi lagi. Apa sih yang mau saya capai? Apa sih yang mau saya inginkan? Hidup juga seperti ini aja. Ya dari dulu juga begini. Ya, berarti artinya hidupnya kurang bermakna. Next. Next. Tidak bahagia dengan pencapaian yang didapat. Ini banyak ya, merasa tidak berbahagia dengan pencapaian yang sudah didapat pun, itu sebenarnya adalah muncul yang disebut dengan gejala quarter life crisis. Tidak bahagia. Nah, ini mungkin silakan nanti Anda tanyakan kepada teman terdekat Anda. Kalau kita banyak mengeluh, kalau kita banyak tidak bahagia, kita mungkin bahkan suka menangis, kemudian murung, artinya kita tidak bahagia dengan hidup yang sudah kita miliki. Next. Tertekan dengan lingkungan sekitar. Ya, paling banyak yang menekan itu siapa? Kalau mahasiswa ini, dari yang saya lihat, sebenarnya yang paling banyak menekan ini sebenarnya adalah keluarga, orang tua sebenarnya. Orang tua, kakak, adik. Masa depan biasanya terkait tuh.
si tetanggamu itu sudah bekerja, ya gaji pertamanya 10 juta. Tuh lihat tetanggamu itu sudah punya mobil. Tuh lihat tetanggamu ini bekerja di sini sudah punya rumah. Tuh dia sudah menikah, istrinya cantik, suaminya ganteng. Kenapa kamu nggak bisa seperti itu? Tertekan kita dengan lingkungan. Padahal kita tidak pernah tahu nasib yang kita miliki. Mungkin pada saat itu tetangga atau teman kita kelihatannya enak. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang sudah dia lakukan sehingga dia bisa memiliki pencapaian seperti itu. Tetapi kalau kita bahagia dengan hidup kita merasa yang kita capai cukup baik, kita akan bahagia sehingga kita akan mampu untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan perlu diingat ya, tertekan dengan lingkungan sekitar ini, inilah biasanya yang menyebabkan stres, tekanan. Sehingga larinya, kasusnya banyak depresi. Dan bisa terakhir, bisa mungkin menyebabkan suicide. Ini hati-hati. Tekanan, terutama yang paling saya banyak lihat itu adalah tekanan dari orang tua. Orang tua ini sebenarnya sumber support yang baik, tetapi sebenarnya sumber stresor yang cukup kuat juga. Karena harapan itu banyak dilimpahkan ke anak. Dulu orang tua tidak bisa mencapai cita-cita, sekarang itu akhirnya dilimpahkan kepada anak. Pada beberapa kasus, anak-anak yang tidak juara dipaksa oleh orang tuanya menjadi juara. Itu banyak kasus. Next. Ya. Orang yang sering berpindah pekerjaan, ini termasuk ini. Tidak dapat dikatakan sedang mengalami krisis. Bisa saja alasan dibalik itu semua karena perusahaan yang sedang, ya ini ya. Bisa juga sih karena PHK. Apalagi yang kasus COVID ini, saya melihat terus terang ya. Saya makanya kadang-kadang pada kasus COVID ini saya bersyukur. Saya menjadi PNS itu bersyukur. PNS itu dengan kasus seperti ini nggak ada yang di PHK ya. Jadi nggak bekerja, ada yang nggak bekerja berlama-lama, itu juga gaji jalan terus ya. Nah, tapi coba Anda lihat yang di rumah sakit swasta, saya itu mengalami sendiri, karena ada rekrutmen itu, mereka ngomong, Bu, gaji saya sudah dipotong separuh. Itu pun setelah 10 hari kemudian, saya dikeluarkan, Bu. Kenapa? Pasien sangat turun. Termasuk di tempat saya ya, kita ini pendapatan itu terjun bebas. Biasanya pendapatan kita itu bisa 1 M lebih, ini sebulan. Tiba-tiba ini kemarin saya tanya, berapa ini? Hanya 250. Bayangin itu. Tapi itu sesuatu yang harus kita terima. Tetap harus kita syukuri. Kita tidak bisa marah. Toh banyak orang juga tidak bisa makan. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Tapi memang ya COVID ini, dengan situasi yang seperti ini, banyak orang yang menjadi depresi. Next. Ya. Kebiasaan yang dapat memicu quarter life crisis ya. Ini saya lihat nih hampir semua mahasiswa ya sering bermain medsos. Mana ada yang hari gini ini nggak ikutan apa namanya FB, terus apa lagi tuh? IG, nah, Twitter ya. Terus kemudian WA group. WA group ini hampir semuanya punya ini saya lihat. Nih yang berbakat untuk membuli di situ itu tercapai itu niat-niatnya itu. Karena memang sekarang pada pinter-pinter ya membuat lelucon-lelucon, walaupun saya lihat sekarang ini sudah mulai orang lelah ya. Dulu kan enak, ada aja. Kayaknya masa itu nggak selesai-selesai dari situ. Ini sekarang saya lihat aktivitas itu sudah mulai berkurang ya. Kenapa? Ada fase yang disebut dengan jenuh, bosan. Kok kayak gitu-gitu lagi? Nah, itu namanya manusia. Tantangan berikutnya mungkin nanti akan ada lagi. Bermain game sampai lupa waktu. Ini ya termasuk dalam kegiatan yang tidak produktif. Ini perlu saya ingatkan dengan DSM yang terbaru, PPDIJ, Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa, bahwasanya adiksi game ini termasuk sudah dimasukkan ke dalam gangguan jiwa. Itu biasanya bermain lebih dari 5 jam, kemudian terus-menerus, lupa makan, lupa minum, dan segala-galanya, sehingga yang muncul adalah biasanya marah kalau tidak terpenuhi, dan dia melupakan makan, melupakan mandi, sehingga perilakunya menjadi regresi atau mundur, gitu. Ya, hati-hati. Makanya kita kalau bermain apa namanya ini WA dan lain-lain dibatasi ya. Paling tidak itu sehari berapa jam. Kalau syukur-syukur
Kalau bisa hanya menggunakan apa ini WiFi ya, tidak punya kuota. Itu akan terbatasi sekali. Kemudian sering mengeluh, tetapi tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan. Ini ada nggak ini mahasiswa yang seperti ini? Mengeluh aja. Bapakku begini, adikku begini, tetanggaku begini, pokoknya semua yang salah orang lain. Ini adalah mekanisme coping yang tidak berfungsi dengan efektif. Caranya selalu menyalahkan orang lain. Ini moga-moga tidak ada ya di sini ya. Mekanisme coping berfungsi lebih bagus. Kemudian menutup diri dari orang lain, sehingga membuat pergaulan Anda semakin sempit dan sulit melihat berbagai peluang dari koneksi yang ada. Kita tahu, walaupun kita sekarang menggunakan dengan ini ya, media seperti ini, tetapi yang benar, kita tetap harus bertemu dengan manusia. Kenapa? Harus ada ya ketemu ya. Kalau di sini ini ketawanya nggak asik gitu ya, tetapi kalau ketemu kan asik. Ketawanya ini tulus atau ketawanya palsu itu agak sulit untuk dilihat, ya. Nah, kemudian ini apa namanya? Dengan berinteraksi kita akan nanti mampu untuk membuat koneksi. Jadi ini misalnya, ini saya yakin ya ada mahasiswa saya dari UIN ini ya. Nah, ketemu dengan mahasiswa IPB, membuat koneksi di sini. Gimana ini kerjaan gimana? Nah, ini kan artinya saling tolong menolong. Dari sisi seperti ini kita akan diberikan kemudahan lewat WA, kopi darat ya kalau tidak salah ya. Kopi darat, nah ketemu, hai, gimana ini Lampung? Ini gimana nih Bogor, hujan terus. Nah, dari situ kita akan mampu melihat. Karena bagaimanapun bertemu secara langsung itu jauh lebih bagus. Sama dengan ketika Anda mencari jodoh. Jangan hanya lewat WA ya atau FB ya. Nanti Anda akan mudah tertipu. Temuin keluarganya, temuin orangnya. Sehingga kita tidak kayak kasus WhatsApp ya, yang jadi cantik-cantik itu ya. Nah, kita harus melihat aslinya seperti apa sehingga kita tidak tertipu. Next. Nih ya, kiat-kiatnya. Ya. Next. Nih, kiat-kiatnya. Nih, yang utama, kenali dirimu. Apakah kita sudah pernah mengenal diri kita? Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Apa kebaikan kita? Hidup akan mudah bila mencoba untuk memahami dirinya. Kalau kita tahu bahwasanya diri kita pemarah, kita udah ngomong dengan teman-teman kita, kan memang saya ini pemarah, ya sudah, saya minta maaf. Nah, ketawa, cair, tidak bersungut-sungut lagi. Nah, kamu kan tahu, saya ini kalau ngomong suka keceplosan, udah dong, tolong koreksi. Itu tandanya kita mengenali diri. Tetapi kalau kita suka mengoreksi orang lain, kita akan lupa dengan diri kita. Kita itu tetap tidak pernah sempurna. Tetapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan, kita akan bisa untuk diterima oleh orang lain dengan lebih baik. Lanjut. Next. Nah ini ya, jangan memendam diri. Jangan memendam diri. Ya, bukalah diri. Ya, sebentar. Sebelumnya, jangan memendam diri. Jika Anda memiliki keraguan dan masalah, coba untuk membagikan atau menceritakannya kepada orang lain. Ini mohon maaf, secara religius itu kadang-kadang udahlah ceritakanlah kepada Allah. Saya setuju. Tetapi sebaiknya karena kita ini adalah makhluk sosial, cerita kepada orang lain. Karena tidak mungkin ya, Tuhan itu tiba-tiba tertawa. Yang bisa tertawa itu adalah manusia. Ini hubungan dengan orang lain. Ini kamu ini bego amat, masih bego-begoin temen. Kita nggak marah, ya, kok aku ini begitu bodoh ya, kenapa aku bisa seperti itu? Nah, dengan teman, kita akan bisa melihat kesulitan itu dengan lebih jelas. Ya, tetapi tetap diingat, carilah teman yang baik, carilah teman yang bisa dipercaya, carilah teman yang bisa untuk menyelesaikan persoalan, bukan hanya menampung persoalan. Kita butuh solusi orang lain. Kita butuh pertolongan orang lain. Karena memang agak berbeda. Dengan orang tua itu nilai-nilainya mungkin nilai-nilai zaman dulu. Tetapi dengan teman itu ada nilai-nilai kekinian. Gitu kan? Yuk, next. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain.
Dia kenapa ya cantik, dia kenapa tinggi, dia kenapa mulus, dia kenapa kaya. Ya, itu namanya nasib. Ya udahlah, kita ini sekarang ini sebaiknya terima nasib kita. Mungkin kita tidak cantik, tetapi kita memiliki hati yang baik. Mungkin kita tidak kaya, tetapi kita memiliki hati yang tulus. Mungkin kita tidak apa namanya ya, tidak tidak tinggi, tetapi kita adalah penolong bagi orang lain. Ada nih, coba digali nilai-nilai positif. Jangan melihat, aduh, Nia Ramadhani kok begitu enaknya hidup. Nah, kita kan tidak pernah tahu. Siapa tahu Nia Ramadhani itu juga orangnya deg-degan terus. Dia juga deg-degan ini. Siapa tahu suaminya direbut orang lain. Namanya orang kaya kan mudah untuk itu. Nah, mungkin dengan hidup kita seperti ini tidak ada orang yang menginginkan diri kita secara berlebihan. Next. Nih ya, membuat rencana hidup. Cukup 5 tahun ke depan. Berada di mana? Apa saja yang sudah dicapai? Pikirkan dengan matang. Bagaimana Anda mampu meraih mimpi itu? Kalau misalnya Anda punya keinginan menikah, dengan siapa? Bisa dipercaya tidak? Bagaimana keluarganya? Karena pernikahan di Indonesia itu beda ya, bukan antara aku dan kau, tetapi antara keluargaku dan keluargamu. Kan begitu ya? Sehingga nanti akan banyak yang perlu dipertimbangkan. Walaupun kadang-kadang tidak semua hal juga perlu kita pertimbangkan. Sebenarnya yang utama, quarter life crisis ini bisa dihadapi dengan membuat perencanaan finansial. Karena itu memang utama ya, dalam beberapa tahun ke depan. Tujuannya apa? Ketika Anda memiliki tabungan untuk masa depan, itu akan bisa menata lebih baik. Sebenarnya Anda harusnya sudah ditata, misalnya dari SMA, 1 minggu dikasih orang tua misalnya 300.000, 100 mungkin untuk jajan, 200 mungkin untuk ditabung. Atau mungkin 100 untuk ditabung, 200 mungkin untuk jajan, untuk beli buku, untuk beli baju. Nah, itu sebenarnya perencanaan. Sama dengan ini, jangan habiskan uang Anda. Dan kalau memungkinkan, jangan suka utang, jangan suka pinjam. Walaupun mungkin utang itu menyenangkan. Utang itu menyenangkan di awal, tapi membuat kita pusing di akhir. Tetapi kalau kita memiliki tabungan itu, akan jauh lebih enak di dalam hal pengelolaan diri. Next. Mencari hobi baru. Nah ini ya, yang ini zaman COVID ini banyak di rumah, ada yang sudah punya hobi baru? Saya lihat ini banyak ini yang bertanam aglonema. Saya lihat, wah, aglonema ada yang jualan 1.700.000. Wah, saya kadang-kadang, wow, mahal sekali. Itu sebenarnya hobi yang bisa dikembangkan, terutama untuk mahasiswa. Apa peluang-peluangnya? Mungkin sekarang saya lihat banyak yang pintar membuat makanan, dikirim, di packing sedemikian cantik. Nah, mungkin tawarkanlah kalau mahasiswa ya mungkin jangan yang mahal-mahal, mungkin berharga berapa, atau mungkin buat hampers gitu ya, hadiah-hadiah yang kecil gitu, tetapi bisa dijual. Karena bagaimanapun orang diberikan hadiah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kemudian, next. Nah, bereaksi atau berespon. Ya, jangan diam saja. Anda harus menjemput impian Anda. Saya rasa tiap orang pasti memiliki impian, dan impian itu harus diperjuangkan. Menunggu tidak akan membuat sesuatu itu menjadi baik. Cari tahu caranya, percaya diri. Ketika mulai menjalani kegiatan ini, tak ada kenyamanan di hari tua bagi orang yang malas di hari muda. Walaupun saya tahu ya, mahasiswa ini saya lihat kalau tidur itu bangun bisa jam 9, sholat tidur lagi bangun sampai jam 9. Benar apa benar ini? Benar sepertinya. Kemudian lembur sampai jam 3. Saya lihat, nah itu ya, gaya hidupnya juga cenderung untuk kurang bagus. Tetapi sebenarnya prinsipnya nggak apa-apa, dimodifikasi. Yang penting memiliki gaya hidup yang bagus, makan yang sehat, dan berinteraksi atau berespon secara seimbang. Itu sebenarnya kunci di dalam mampu untuk melampaui quarter life crisis. Dan yang utama, kita harus membutuhkan sikap yang positif ketika berespon.
sehingga menjadikan hidup ini menjadi lebih baik untuk dinikmati. Nah, sepertinya cukup. Mungkin waktunya kayaknya berlebih ya, saya nabrak ya, mohon maaf ya. Ya, Mohon tidak maaf. apa-apa, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anik yang telah berkenan mengasih insight dan mengasih ilmu untuk kita nih, mahasiswa yang terhitungnya lagi labil-labilan nih, Bu. Nih, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bu Aai sebagai pembina Himasper dan Bu Eti. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara webinar ini. Selamat datang, Bu. Dan juga saya ingatkan lagi kepada para peserta webinar, di kolom komentar sudah tersedia presensi melalui Bitly. Dan juga kalau misalkan yang sering ke out itu tidak apa-apa, yang penting kalian masuk lagi. Nah, kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita sesi diskusi. Nih Bu, tadi tuh banyak banget insight, banyak ilmu yang saya merasa pas nih buat saya juga, terutama juga saya juga, dengan cara ada indikasinya dan cara menghindarinya. Nah, kan tadi juga disebutin kisarannya itu 18, 20, 3, bahkan sampai 30 kalau tadi saya dengar. Jadi dengan kita mempelajari ini lebih awal, apakah ini bisa preventif kah? Apa cuman bisa mengurangi dampak ya? Bagaimana, Bu? Ini terima kasih. Tadi ada disebut ibu-ibu dosen ya berarti ya? Iya, tadi yang terima kasih Ibu, Bapak yang turut bergabung. Saya surprise ya, ternyata ada Bapak Ibu dosen juga ya, artinya bagus dong ya, membimbing dan membina di sini ya. Baik, Bu. Tadi pertanyaan dari Ihsan yang cukup bagus ya, apakah dengan slide singkat saya ini apakah bisa digunakan istilahnya untuk sebagai preventif ketika menghadapi, kalau saya katakan itu adalah dewasa awal ya, dewasa nanti akan memasuki kepada dewasa. Kalau menurut saya bisa, karena kita kan belajar tentang promosi kesehatan ya, promkes itu kan seperti ini, supaya tidak terkena COVID, jaga jarak, pakai masker, lagi jaga jarak, pakai masker, satu lagi rajin-rajin cuci tangan. Ya, nah ya, itu kan namanya preventif ya, supaya kita tidak terkena COVID. Tapi kan tetap ada ya, udah ngerti seperti itu, ngapain ini, saya ngapain pakai masker. Nah itu seperti itu. Ada yang kalau saya mengatakan ada orang yang cuek, ada orang yang nggak peduli, sudah mengerti, sudah paham, tapi tetap ditabrak. Nah ini tergantung kepada karakter kepribadian. Ada yang seperti itu. Jadi memang suatu ilmu itu berguna dan bisa dilakukan, tetapi ini menuntut adalah kesadaran bagi yang bersedia. Tetapi kalau yang ngapain, kayak gitu-gitu aja, udahlah saya nggak peduli. Ada yang orang-orang yang nyinyir ya, kelompok nyinyir ya, sebenarnya seperti itu. Ya silahkan, itu bisa selamat sih, mungkin bisa melampaui krisis dengan baik, tapi ada juga yang nggak selamat, sama dengan COVID. Dia tidak pakai masker, tidak terkena COVID. Tapi ada juga yang nggak selamat, sama, kehidupan itu seperti itu. Tetapi sebenarnya yang lebih bagus, hidup itu adalah terencana, direncanakan. Karena apa? Dengan direncanakan, itu kita akan menjadi lebih prepare, kita menjadi lebih siap. Sehingga ketika ada sesuatu, kita mampu untuk melewatinya dengan lebih baik. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi kalau kita sudah punya rencana, itu kita akan menjadi lebih nyaman. Oh, gini ya, saya bisa deh. Tetapi seperti ini. Nah, dengan cara seperti itu kan namanya kita sudah membuka diri ya, tidak menutup diri. Itu yang pengetahuan saya. Baik, Bu. Alhamdulillah, keren banget deh. Nah, kan juga tadi tuh Ibu juga nyebutin bahwa sumber stres yang terbesar dan sumber support terbesar itu adalah keluarga. Dan saya juga pernah ngerasain nih tekanan dari keluarga, tekanan dari pentingnya sukses dan itu kan istilahnya kan memindahkan obornya, menyalakan
semangat kepada anak-anaknya, tetapi dengan tekanan ini. Nah, itu kan juga ada sumber stres yang tinggi. Nah, itu cara komunikasikannya yang baik gimana? Gimana, Bu? Ya. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertanyaan bagus-bagus. Jadi membuat saya mikir ini ya. Betul ya, seperti dikatakan oleh Iksan. Sumber dukungan yang paling enak itu adalah sebenarnya dari keluarga. Makanya kalau kita mengatakan ketahanan yang paling bagus itu keluarga. Tetapi sumber stres yang paling tinggi itu juga dari keluarga. Dari pengalaman saya, dan itu didukung oleh evidence base ya, bahwasanya saya kebetulan bekerja di rumah sakit jiwa, jadi saya tahu persis ya, bahwasanya gangguan jiwa, kalau kita nanti melihat, paling banyak itu dari mana? Kalau dua-duanya, keluarganya, bapak dan ibunya itu ada sedikit gangguan jiwa sehingga dia akhirnya menjadi gangguan jiwa pada si anak. Kita sebut itu adalah genetik ya, dari kromosom itu sebenarnya. Tetapi pada kasus ini ya, quarter life crisis ini, di samping sebagai supporting, juga sebagai stres, betul, karena keterkaitan apa? Parenting. Kita ini tidak pernah menjadi orang tua itu ada sekolahnya, ada belajarnya. Saya dulu jadi orang tua itu ya ketika jadi sekolah, kemudian menikah, habis itu kawin nggak pernah ngerti gimana cara mendidik anak saya, tapi karena kebetulan saya belajar psikologi, saya agak tahu sedikit, saya buka-buka sedikit ya. Tetapi banyak orang tua itu yang belajar sebagai orang tua itu by feeling. Nah, orang tua saya dulu seperti ini, saya juga begini, by feeling. Jadi apa yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, kita ajarkan kepada anak kita. Padahal itu bisa bagus, bisa juga tidak. Tetapi perlu diingat, situasi sekarang itu berbeda dengan situasi dulu. Anak-anak dulu, mungkin silakan nanti Ihsan bertanya kepada ibu bapaknya ya. Oke, siap. Nah, dulu ketika saya sekolah, itu misalnya salah, nggak pakai kaos kaki misalnya ketika sekolah, saya itu bisa diinjek kaki saya oleh kepala sekolah atau guru saya, sakit benar. Dan saya tidak berani nangis, saya tidak berani lapor ke orang tua saya. Ketika nanti saya lapor, saya malah lebih dimarahin. Kenapa? Karena dulu punya anggapan namanya guru itu adalah paling benar, karena dia mendidik kita, anak kita. Dan dianggap paling benar. Tapi coba, orang tua sekarang dilaporin, tadi ada bu guru nyubit katanya. Aku dicubit, sakit nih, lihat mah lecet-lecet. Apa yang terjadi? Bisa-bisa guru itu dilaporkan ke Komnas HAM, ke polisi. Jadi memang situasinya sudah berbeda. Saya dulu mungkin digebuk sama penggaris merah. Saya dulu ingat ya, saya itu dulu belajar madrasah, ngapalin itu ya. Fala fa'lan wa maf'alan, nggak apal-apal. Oh, bisa penggaris itu digebuk, sakit merah semua. Ini. Tapi saya nggak berani lapor ke orang tua saya. Kalau lapor, ya salah sendiri, kenapa nggak dihafalin. Tapi sekarang sudah berbeda eranya. Mendidik sekarang ini sudah dengan model-model humanis ya, dengan pemahaman. Nah, misalnya anak, kita harus melihat ada anak yang pintar, ada anak yang nggak pintar. Kalau anak yang pintar, dia bisa masuk ke kedokteran, alhamdulillah. Tapi kalau ada anak yang nggak pintar, kita paksa masuk ke kedokteran, namanya orang tuanya aneh. Artinya kita harus melihat kelebihan orang tua, kelebihan anak, kekurangan anak, sehingga apa? Rasa empati itu bisa muncul. Sehingga kalau misalnya ada orang tua zaman sekarang yang tidak pernah mau belajar sebagai orang tua, wah menurut saya ya gagal paham, gagal sebagai orang tua. Akhirnya ya akan menjadi orang tua yang tertinggal, artinya tidak akan pernah menjadi sahabat bagi anak. Karena memang situasinya sangat berbeda. Dan mungkin nanti suatu saat ketika Ihsan menjadi orang tua, saya rasa juga situasinya berbeda. Ketika Ihsan misalnya tidak menguasai apa, nggak tahu saya, mungkin dulu zaman saya kecil kan nggak ada WA, nggak ada ini, kan terasa aneh ya. Tapi mungkin zaman anak Anda nanti akan situasinya lebih kompleks lagi. Mungkin jangan-jangan kaca itu bisa dipakai untuk apa namanya bertanya jawab atau apa, kita nggak pernah tahu teknologi yang akan dikembangkan, atau mungkin lewat chip yang ditanamkan di otak. Kan artinya teknologi ini sangat berkembang. Tetapi kalau kita tidak pernah mau belajar, kita tidak pernah mau beradaptasi, kita akan menjadi tertinggal.
Dan kita akan menjadi orang-orang yang ditinggalkan. Sama seperti sekarang ya. Atau mungkin ada nggak dosen Anda yang misalnya sulit menggunakan teknologi. Kalau saya harus ada nih yang menolong nih. Ya, tadi pakai Google Meet. Karena saya biasanya pakai Zoom ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Jadi setelah ini ada sesi tanya jawab, karena kalau saya nanya mulu, ntar pesertanya malah nggak ikutan gitu. Jadi pada sesi tanya jawab akan ada beberapa termin dengan 3 orang penanya dalam satu termin. Format untuk bertanyanya itu ditulis di kolom komentar nama _instansi saya mau tanya. Nah, di kolom komentar itu 3 penanya tercepat akan saya pilih. Kemudian penanya dapat menyalakan fitur kamera dan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaannya. Dalam hitungan ketiga, kalian bisa tulis di kolom komentar. 1, 2, 3. Dipersilahkan, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah ada penanya pertama dari Stefan Kristo, IPB, saya mau bertanya. Lalu ada Dandi, Rivaldi, Sudrajat, IPB. Satu termin. Satu penanya lagi dalam satu termin. Oke, saya tutup untuk termin satunya dulu. Langsung saja kepada Stefan Kristo, silahkan nyalakan fitur on kameranya dan nyalakan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaannya. Dipersilahkan. Baik, makasih Isan untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Ibu, jadi pertanyaan seperti ini. Jadi kan memang seperti yang kita ketahui, ada tendensi bagi generasi yang lebih tua itu seperti kayak melihat sebelah mata atau melihat kayak menganggap remeh gitu untuk generasi yang lebih muda. Misalnya itu dalam hal kayak, oh kok misalnya kayak generasi X gitu, melihat generasi milenial. Kok generasi milenial tuh kayak gini atau biasanya kayak gitu. Kayak berbeda sama zamannya dia dulu gitu kan. Padahal kan generasi dulu kan punya masa sendiri, punya kebiasaan sendiri, dan generasi yang lain punya kebiasaan sendiri gitu ya, punya tendensi yang berbeda gitu. Dan tanpa sadar ini bisa juga tercermin dalam hubungan antara orang tua dan anak gitu. Orang tua yang melihat kayak kok anaknya kurang hard work dan anaknya kok kurang dalam pandangannya dia gitu. Nah, itu bisa jadi menurunkan spirit juga gitu bagi generasi milenial sekarang yang terutama di mahasiswa yang udah umur 20-an tuh, apalagi dalam tahap KLC gitu, krisis yang gimana ya, saya masih bingung mau ke mana untuk ke depannya dan sebagainya. Nah, saya mau bertanya untuk kaminya, bagaimana sikap yang harusnya kami ambil gitu, menghadapi seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Stefan. Lalu kita lanjut lagi ke pertanyaannya Dandi Rivaldi. Kepada Dandi Rivaldi, ingatkan untuk menyalakan fitur on kamera dan nyalakan mikrofonnya. Sebentar, mohon maaf. Kalau misalnya satu-satu saya tanggapi itu gimana? Oh, ya nggak apa-apa, Bu. Oh, jadi biar saya ini kan sudah tua juga ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, biar mencernanya itu lebih enak saya. Nah, oh ya. Untuk ini ya, siapa namanya? Siapa yang bertanya? Stefani ya. Stefan Kristo namanya. Stefan Kristo ya. Terima kasih ya Mas ya. Stefan Kristo. Ya, saya tahu ya. Memang ada namanya yang disebut dengan gap generasi ya. Antara generasi yang tua dengan generasi yang muda seperti Anda. Rata-rata orang tua itu merasa dirinya lebih mengerti, lebih paham, lebih makan asam garam dunia. Itu kadang-kadang
bagi anak muda yang mendengar itu menjadi apa ya, menjadi kesel ya, menjadi jengkel, karena bagaimanapun dunia itu memang berbeda, dunia orang tua dengan dunia anak muda. Ada beberapa orang tua yang misalnya dengan menggunakan pendekatan misalnya lewat temannya, karena mereka kan bergaul ya, atau dengan menggunakan pendekatan misalnya anak yang lain atau mungkin saudara-saudara Anda, atau mungkin apa namanya om atau tante, bisa dia menjadi agak bergeser pemahamannya. Tetapi ada juga orang tua itu yang kalau kita katakan itu kaku, strict ya, rigid. Dia bertahan dengan prinsip-prinsip jadulnya yang seolah-olah merasa dirinya adalah paling benar. Nah, kalau saya mengatakan pada orang-orang yang rigid atau tidak fleksibel, itu kita mengubahnya agak sulit. Kadang-kadang kalau kita pengen melengkung, kadang-kadang yang terjadi bukan berubah tetapi patah. Nah, makanya kita juga harus tahu dengan siapa dia bisa melakukan komunikasi dengan baik. Mungkin dia agak berkomunikasi tidak baik kepada anak si A, tetapi dia bisa berkomunikasi baik dengan anak si B. Karena memang pada orang-orang yang kaku, orang-orang yang nyinyir, tadi kalau saya mengatakan kelompok nyinyir, itu biasanya dia hanya bisa menerima pendapat, itu bukan nilai-nilai kebenarannya, tetapi siapa yang memberikan pendapat. Biasanya orang-orang seperti ada yang seperti itu, orang-orang yang kaku. Jadi misalnya, mungkin bosnya atau atasannya kalau memberikan pendapat dianggap sebagai suatu kebenaran. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita itu melihat kebenaran kan bukan dari siapa yang memberikan pendapat, tetapi apa yang dia sampaikan. Kan seperti itu ya. Nah mungkin pada Stefan ini harusnya mungkin minta bantuan kepada orang yang dianggap cukup dekat kepada orang tua ini sehingga mampu untuk meluruskan. Dan biasanya pada orang-orang yang rigid, yang kaku ini juga biasanya agak sedikit memiliki selera humor. Jadi apa-apa itu dianggapnya serius hidup ini. Sehingga dia memiliki target-target dalam hidupnya. Padahal kita tahu ya, hidup itu sebenarnya kalau kita buat kaku, strict seperti itu akan membuat kita menjadi lelah. Dan yang terjadi bukan target yang tercapai, tetapi justru banyak melukai orang-orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena dia cenderung untuk memaksakan kehendak. Dia punya target-target yang kamu harus lulus dengan IP 3,9. Padahal anaknya sebenarnya tidak mampu. Anaknya sebenarnya hanya bisa mencapai IP dengan 3. Seharusnya kan disyukuri. Anak satu dengan anak yang lain itu berbeda. Kita tidak pernah bisa tahu nasib anak yang memiliki misalnya IP 2,5. Siapa tahu yang memiliki misalnya hanya pendidikan SMA, tetapi dia kreatif, justru dia mungkin lebih berhasil dalam hidupnya dibanding dengan si kutu buku yang mungkin tidak pernah melihat dunia di sekitarnya. Hidup itu adalah rahasia Tuhan, menurut saya. Kita tidak bisa untuk melihat kesuksesan itu hanya dilihat dari ranking, pinter, itu namanya konsep kuno, konsep jadul. Walaupun nanti jangan sampai saya diomongin, kata Bu Retno, biar aja lulus, enggak seperti itu. Kita bagaimanapun juga tetap harus berusaha. Pendidikan itu bagi saya penting. Itulah sebabnya, karena kita tidak pernah tahu nasib kita seperti apa, capai setinggi-tingginya. Kuliah yang bagus, IP yang bagus, kalau punya kesempatan kita raih. Kenapa? Kita tidak pernah mengerti mana yang akan mengantarkan sukses kita di masa yang akan datang. Tetapi kita tidak boleh menghina-hina orang yang, dia pendidikannya hanya SMA, dia hanya bisa berdagang. Nggak boleh seperti itu. Nasib itu ada di tangan Tuhan. Tetapi usaha itu adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan. Makanya mungkin itu ya, tapi tetap kalau pendapat saya, kita yang harus berubah. Karena melenturkan orang tua yang kaku itu, kalau di dalam pengalaman saya, sulit. Makanya kenapa rumah sakit jiwa itu penuh kan? Karena ya itu dipenuhi dengan orang tua yang tidak lentur. Baik.
Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya Bu. Nah, terima kasih juga. Baik, pertanyaan dari Stefan sudah terjawab. Lalu kita ke penanya yang kedua kepada Dandi Rivaldi, diingatkan untuk menyalakan fitur on camera dan menyalakan videonya untuk mengajukan pertanyaannya. Untuk Dandi Rivaldi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu, sebelumnya materinya sangat bermakna sekali untuk saya, mungkin juga untuk teman-teman semua. Saya ingin bertanya, tadi kan kita bicara tentang quarter life crisis ya Bu. Nah, kalau misalkan ada orang yang sudah begitu paham dengan quarter life crisis ini, sudah begitu paham tentang bagaimana cara penanganannya dan lain-lain, ada gak sih Bu orang yang setelah itu malah merasa terlalu yakin dengan masa depannya gitu Bu? Apakah dampaknya baik atau buruk kalau orang tersebut merasa terlalu yakin dengan harapan dan cita-citanya di masa depan? Terima kasih Bu. Terima kasih ya untuk Dandi Rivaldi. Ya, memang ada itu. Nah, kalau dalam kajian psikologi namanya overconfidence. Orang yang terlalu yakin. Nah, orang yang terlalu yakin ini juga biasanya orang-orang yang memiliki optimisme tinggi, tetapi justru malah kurang realistis. Kenapa? Namanya juga overconfident. Yang benar itu kan sesuai dengan kemampuan ya. Tetapi kalau dia terlalu yakin dengan dirinya, wah saya ini bakalan sukses, saya ini punya orang tua yang kaya yang bisa dihadapkan, wah saya ini IP-nya 3,9, saya ini diterima di ini. Nah, orang-orang yang overconfident ini biasanya justru cenderung sombong. Saya rasa tidak ada yang suka orang yang berteman dengan orang yang sombong ya. Orang itu lebih senang berteman dengan orang-orang yang santun. Berteman dengan orang yang pintar ini memang menyenangkan, tapi kalau sombong, menurut saya tidak menyenangkan. Dan dalam pengalaman saya banyak orang-orang yang overconfident ini. Merasa pengalaman, merasa paham, merasa mengerti, sehingga justru apa? Akhirnya dia berhenti untuk belajar. Karena namanya orang udah pinter, orang udah merasa mengerti. Apalagi yang mau dipelajari? Wah, orang sempat bertanya, padahal sebenarnya hidup nggak seperti itu. Hidup ini adalah saling sharing. Mungkin saya mengerti, sedikit tahu tentang ilmu psikologi. Tetapi, siapa yang bisa memastikan hidup saya itu akan mulus-mulus saja? Bahwasanya saya tidak akan pernah punya persoalan yang serius. Orang nggak akan pernah menyangka saya punya pengalaman yang mengharu biru istilahnya yang serius. Orang tahunya mungkin, weh Burno ini kayaknya hidupnya happy-happy aja, banyak ketawa ketiwi, memberikan konsultasi orang. Tapi saya tidak pernah untuk overconfident. Saya biasanya memahami tentang diri saya sendiri. Inilah masalah yang harus saya hadapi. Saya juga perlu untuk belajar sharing dengan orang lain. Tetapi tidak semua masalah itu kita umbar. Saya sering menyarankan cari orang yang tepat, yang kira-kira Anda yakin bahwasannya masalah Anda bisa terselesaikan. Tetapi itu tadi ya, yang tadi Dani bagus itu pertanyaannya. Ada nggak orang yang begitu yakin? Ya, saya kasusnya banyak sih. Kalau apalagi terus terang ya, saya ini di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu Anda tahu, kita sering kali berhadapan dengan dokter-dokter spesialis. Anda tahu, dokter-dokter spesialis itu ya mohon maaf ini arogansinya cukup tinggi. Kalau kita tidak mampu untuk berjustifikasi, berargumen dengan baik, kita itu nggak bakal dianggap di situ. Walaupun kita udah segudang ilmunya ya, wah begini. Nah, mungkin cara-cara kita ngobrol dengan dia, bernegosiasi dengan dia, itu saya biasanya dengan menggunakan evidence base. Saya yakin kok, orang itu mungkin pintar dengan keilmuannya, tetapi tidak semua dia pintar dengan kehidupan ini. Nah, kita masuk dengan sisi-sisi yang kita bisa atau kita mumpuni. Tapi jangan sampai kita menjadi kepala kosong. Kita tidak tahu apa-apa. Kita akan dihina orang. Kalau kita memasuki dunia kerja, kita tidak mengerti, kita iya terus, nah, kita nanti juga tidak akan dihargai. Kita kadang-kadang boleh kok marah kok. Misalnya marah, kok kamu ini begini? Boleh, tetapi saya sering mengatakan marah yang tepat, pada situasi yang tepat, dengan kadar yang sesuai.
dengan orang yang tepat. Tidak diumbar. Boleh. Nangis juga begitu. Nangis yang sesuai, kadar yang sesuai. Tidak diputusin pacar, nangisnya sampai 7 hari 7 malam. Nggak mau makan. Ya kita lapar, kita yang bunuh diri. Kita penyelesaian masalah itu harusnya adalah yang bagus. Tidak merusak diri, tidak merusak orang lain. Dan terus terang yang saya lihat, banyak pada justru orang-orang pandai dalam tanda petik yang secara kemampuan akademik itu bagus, yang saya lihat itu malah justru paling banyak menyalahkan dirinya sendiri. Ketika tidak berhasil itu banyak, aduh kenapa ya saya begini, inilah. Itu yang justru malah bukan overconfident ya, justru malah kurang percaya dirinya. Itu Randy Rivaldi. Ini mungkin perlu ya ditumbuhkan ya. Bagaimana kita mampu untuk menjual diri kita tetapi tidak berlebihan itu. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke Ihsan ya. Mohon maaf, nggak kedengaran. Oh, maaf. Terima kasih kepada Bu Retno dan juga kepada Dandi Rivaldi atas pertanyaan yang bagus untuk kita tanggapi dan kita aktif diskusi. Akan ada satu penanya yang bisa menanya lagi, sama seperti formatnya, nama _ instansi, saya mau tanya, silahkan menulis di kolom komentar, biar bisa saya pilih untuk menanyakan pertanyaannya. Bisa di sekarang. Apakah dari peserta-peserta webinar, apakah ada yang ingin ditanya sesuai dengan format pertanyaannya, ditulis terlebih dahulu di kolom komentar dengan format nama _ instansi _ saya mau tanya. Oke, sudah ada satu penanya yang ingin menanya, yaitu Virga Ega. Kepada Virga Ega, jangan lupa dinyalakan fitur kamera dan fitur mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaannya. Kepada Virga Ega, dipersilahkan. Apa terdengar? Terdengar dengan jelas. Terima kasih moderator, dan sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Retno karena sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Nah, perkenalkan Ibu, saya Virga, saya ingin bertanya. Saya ini termasuk mahasiswa yang terbilang produktif, apalagi di tahun 2019 sampai 2020 awal. Nah, seperti yang Ibu katakan, hidup itu kan harus bermakna ya, Bu. Nah, saya saat itu produktif nih, Bu, dengan mencapai beberapa prestasi. Saya juga mendapatkan banyak teman dari prestasi-prestasi tersebut gitu. Tetapi saya juga kehilangan beberapa teman karena prestasi itu. Nah, saya kurang tahu kenapa mereka ibaratnya seperti menjauh. Nah, tapi beberapa di antara mereka itu kayak terlihat minder dan lebih sering memuji saya gitu. Saya nggak tahu itu memuji atau menyindir ya, karena kan saya kurang tahu apa yang sesungguhnya mereka pandang tentang saya gitu. Nah, padahal saya itu ke semua orang hanya bersikap sewajarnya aja gitu, Bu. Nggak apa ya, nggak terlalu show off. Nah, karena lingkungan itu kan sungguh memengaruhi hidup manusia. Nah, saya itu jadi males berprestasi lagi gitu, Bu, karena saya takut orang-orang jadi lebih minder. Nah, saya bingung, Bu, sebenarnya saya itu harus bagaimana? Apakah memang lingkungannya yang kurang mendukung atau sayanya yang salah atau bagaimana ya, Bu? Mohon bantuannya. Terima kasih. Ini langsung saya tanggapin ya. Silakan, Bu. Nah, aduh, pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Saya benar loh. Pertanyaannya ini benar-benar mengena ya pada ya usia sekitar 20-30-an ini ya. Produktif, tadinya produktif,
memiliki beberapa teman yang dekat karena bisa untuk kompetitif, tetapi ada beberapa teman yang lain yang akhirnya menjauh, yang mungkin teman itu adalah dekat dengan kita. Itu baru di dalam dunia, apa namanya ya, dunia kampus ya, dunia kampus seperti itu. Nanti dirga, dunia kerja itu akan lebih kejam. Akan lebih kejam lagi. Tapi Anda harus siap. Anda harus siap. Itu mungkin kalau kadang-kadang saya ibaratkan akan banyak harimau yang siap akan menerkam. Karena kita kadang-kadang tidak pernah mengerti yang kita sebut teman, kita sudah bisa lulus baik, tapi di sisi yang lain dia bisa mungkin akan menjelek-jelekkan kita dengan orang lain. Tapi yang perlu Virga ketahui, itu dulu pernah ditulis oleh Mokhtar Lubis, manusia Indonesia itu katanya manusia yang munafik ya. Depan lain, belakang lain, dan cenderung untuk tidak gentle. Ya, itu dinyatakan oleh Mokhtar Lubis. Tapi kalau menurut saya, itu mungkin dia menilainya secara negatif. Secara negatif. Karena mungkin, kenapa ya, saya berteman, ketika saya tahu berprestasi bagus, kenapa dia marah, dia akhirnya mundur, dia ini, bahkan kadang-kadang nyinyir, karena dia tidak mampu untuk bersaing secara sehat. Dan menurut saya akan banyak di dunia kerja juga begitu, orang yang akan menjatuhkan kita, orang yang tidak senang kita, sukses, orang yang tidak senang kita produktif, orang yang tidak senang kita, mencapai suatu prestasi. Sehingga kalau misalnya kita naik ke atas pohon, kita cenderung digoyangnya. Sehingga suatu saat kita bisa jatuh. Tapi itu kehidupan. Pertanyaan saya, apakah Virga ketika melihat situasi seperti itu, tetap bertahan, tetap produktif, atau justru mundur ke belakang? Nah, itu mungkin yang perlu kita pikirkan. Makanya kenapa saya menyarankan kalau memungkinkan mahasiswa itu berorganisasi. Karena di dalam berorganisasi itu kita digodok. Ada teman yang lain di depan, lain di belakang. Ada yang teman kelihatannya tulus, tetapi ternyata dia tidak seperti yang kita inginkan. Kalau saya menyatakan ya itu namanya manusia ya. Manusia itu mungkin banyak seperti itu, karena mungkin dia dididik bukan orang-orang yang kalau saya mengatakan dalam satu penilaian itu namanya integritas, orang yang tidak memiliki integritas, sehingga cenderung menjadi pecundang gitu ya. Itu kalau kita kasarannya menjadi pecundang itu istilahnya tidak mau ayo kita kalau keinginanmu apa sih, ayo kita ini maumu apa loh, kita sama-sama. Tapi lebih banyak yaitu di belakang kita itu akhirnya menjadi musuh kita, menusuk kita dari belakang. Dan Virga harus siap. Tapi jangan nangis gitu ya, jangan sedih ya. Virga jangan sedih, itu memang hidup seperti itu. Enggak, Bu, enggak sedih. Tapi kan harus jalan terus kan. Harus jalan terus sehingga kita akan menjadi produktif. Tapi perlu diingat, tidak semua teman itu seperti itu. Ada teman yang bisa datang ketika kita sedang terluka. Itulah sahabat. Mampu untuk menunjukkan kita jalan yang benar. Ketika misalnya ada yang melukai kita, dia akan menghibur kita dengan banyolannya. Dia mungkin akan mengelus kita dengan kasih sayangnya. Tapi saya rasa akan sedikit teman yang seperti itu. Dan yang perlu Virga ketahui, itu terus terang tergantung kepada kita sendiri. Bagaimana kita memandang suatu persoalan. Kenapa? Karena kalau kita mampu memandang suatu persoalan dengan kacamata yang lebih positif, kita akhirnya muncul empati kepada orang lain. Ya sudahlah, ngapain gua pikirin memang orangnya seperti itu. Ngapain kita harus berpusing-pusing ria? Kita toh tidak pernah bisa mampu mengubah orang yang memiliki karakter yang buruk seperti itu. Tetapi yang penting kita tidak mengikuti dia seperti itu.
Ya, kalau saya sering mengibaratkan ada orang yang memiliki apa namanya mata lebah, ada orang yang cenderung untuk memiliki mata lalap, melihat sesuatu itu dengan kacamata yang negatif, ada juga orang yang melihat sesuatu itu dengan kacamata yang positif. Tetapi hidup itu banyak abu-abunya dan kita harus terus berjalan. Kenapa? Kalau tidak kita depresi, kita akan sedih. Ya Allah, saya sudah banyak berbuat baik, saya sudah banyak berkorban, kok tega-teganya dia seperti itu. Nah, tega-teganya. Bener banget, Bu, bener banget. Oh. Nah, memang dia memiliki kepribadian tega, mau gimana lagi? Nah, makanya saya sering menyatakan ya, kognitif, afektif, psikomotor itu harusnya sejalan. Tetapi, yang utama itu adalah sebenarnya kognitif. Kenapa? Kognitif itu mampu, itu kan kalau kita mengatakan adalah fungsi luhur ya, mampu untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi dengan afeksi, kita mampu untuk merasakan, oh perbuatan kita ini nggak pas. Oh, dia seperti itu, ya sudahlah, mau gimana lagi. Sehingga apa? Luka itu akan menjadi sembuh gitu loh. Walaupun saya rasa yang namanya memaafkan itu ya bisa sih, tetapi melupakan juga tidak mudah karena melupakan itu ada di dalam memori. Nah, itu terkait dengan fungsi luhur kita. Ya kan, apalagi kalau kita belum demensia, belum ada lupa gitu. Kita akan terus untuk mengingatnya, tetapi usahakan kita tetap berbuat yang terbaik menurut kita dan kita bertanya kepada orang-orang yang dalam tanda petik kita anggap memiliki makna-makna positif sehingga hidup kita itu akan menjadi bermakna dan berarti. Gitu. Sehingga jangan sampai nanti Virga mengatakan, udah Ibu ya saya berhenti aja. Nah, itu namanya bodoh ini, mohon maaf nih. Ya Bu, ampun Bu, ampun. Kita yang merusak diri kita kan, dan teman kita yang mungkin tidak baik akan bertepuk tangan gitu. Dia akan menghancurkan kita dengan segala cara. Dan itu menurut saya nggak bagus. Tetapi jadilah rendah hati. Karena kadang-kadang orang seperti ini juga pengen melihat kita jatuh atau mungkin iri gitu ya, iri. Iri kan katanya tanda nggak mampu. Nah mungkin tergantung masuk yang mana. Tetapi itu ya, hidup itu harus berjalan terus. Jangan kita akhirnya menjadi aduh, nah itu ya, Dirga ya. Jangan. Prestasi itu sesuatu yang mimpi, sesuatu yang perlu dikejar. Tetapi dengan kerendahan. Nah, cukup? Cukup Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Virga dan juga kepada Bu Retno atas tanggapannya, diskusinya, dan tanya jawab pada siang hari ini. Saya merasa sudah cukup dengan insight-insight, ilmu, dan diskusi yang hangat nih untuk kita bicarakan. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme dari peserta webinar. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Anik yang telah berkenan menyempatkan waktu dan sharing ilmu yang sangat berharga untuk kami para mahasiswa. Terima kasih, Bu. Nah, terima kasih juga saya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, semua peserta harap menyalakan kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Dengan sesi foto bersama ini akan dilakukan screenshot yang fotonya akan dipandu oleh saya. Yuk, kalian semua nyalakan fitur kameranya. Baik, semuanya menyalakan fitur kameranya. Kita pose biasa dulu. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Ayo kita pose yang berbeda. Ayo kita 1, 2, 3. Nah, satu lagi kita akan melakukan satu lagi foto bersama dengan pose C epic. Jadi kalian mengangkatkan tangan kanan kalian membentuk huruf C di depan muka kalian. Nah, ini pose epic namanya. Ayo, siap? 1, 2, 3. Keren, mantap.
diingatkan lagi kepada semua peserta webinar untuk mengisi Bitly presensi dan juga Bitly evaluasi pada acara Aquarius ini. Pengisian Bitly pendaftaran dan evaluasi menjadi baku mutu untuk kita untuk mengirim sertif kepada semua peserta webinar. Sekian dari saya. Sebelum kita mulai mengakhiri, dari Bu Anik ada closing statement nggak, Bu? Kalau Ibu berkenan. Nggak ada. Apa ya? Jadi sebenarnya ya, kunci daripada kehidupan ini adalah namanya belajar. Belajar itu kalau dikatakan dari kita kecil sampai dengan ke liang lahat. Karena kalau kita mampu belajar, kita bisa memahami orang lain. Itu sebenarnya kuncinya. Karena dengan memahami orang lain, kita akan bisa untuk berkolaborasi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Anik. Lalu saya ingin mengakhiri dengan quote yang saya temu kemarin. Ini adalah quote dari Jawaharlal Nehru yang merupakan Perdana Menteri India pada tahun 1950-an. Jadi kondisi krisis memberikan kita suatu keuntungan, yaitu membuat kita berpikir. Sekian dari saya Ihsan selaku moderator webinar Aquatic Curious dengan tema Dealing with Quarter Life Crisis hari ini meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga kesalahan tingkah laku. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.